Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat sejenak, kita cabut. Kita langsung ke session ketiga. Cukup kita batasi, cukup 1 jam. Jangan sampai hari pertama sampai jam 12 malam. Jadi kita batasi 1 jam, cukup untuk 3 pertanyaan yang belum mengajukan pertanyaan. Mungkin untuk tahap awal ada request tadi langsung dari forum Rangkum Kreatif. Dipersilakan dan kalau bisa perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sini, berasal dari Kumun, perwakilan dari komunitas Rangkum Kreatif Kincai. Siapa namanya, Mas? Syahrul. Terkait dengan forum kita hari ini, saya juga mengapresiasi cukup baik dan sangat dibutuhkan oleh kaum pemuda dan masyarakat Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini kita juga kehadiran seorang kakanda kita, Bang Fadran. Saya juga mengenal beliau dan saya juga yakin apa yang telah beliau perbuat selama ini, saya yakin telah beliau perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Sepanjang kita berdiskusi tadi, ada beberapa hal yang memang mungkin di luar lingkup komunitas kami yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Yang pertama terkait dengan pertanian. Sekarang bukan lagi kita berbicara berasal dari dapil mana, daerah mana, dan dari siapa. Karena posisi Kakanda adalah seorang anggota DPRD, adalah wakil dari seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini pula, terkhusus saya berasal dari Kumun, terkhusus masyarakat Kumun Dubai, yang memang mata pencaharian mereka adalah bertani. Mereka bertani mulai dari pertanian persawahan dan pertanian yang ada di Renah Kayu Umbun. Pada saat ini realita yang terjadi adalah ada beberapa lahan yang sudah ada di Renah Kayu Umbun tidak lagi bisa dimanfaatkan secara maksimal, dan terbatasnya lahan yang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh, khususnya Kumun Dubai, untuk bertani. Akibatnya adalah mereka masuk ke dalam wilayah TNKS. Sedangkan yang ada di Renah Kayu Umbun terdiri dari HP3M, HPM, ada kawasan konservasi yaitu TNKS. Bahkan masyarakat sendiri sudah masuk ke dalam inti plasma kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Hal ini dampak kedepannya adalah, menurut saya, akan terjadi pelanggaran hukum. Bisa saja, kapan saja mereka bisa ditangkap. Dan yang saya ingin sampaikan kepada Kanda, apakah ada regulasi yang terus diperjuangkan oleh DPRD untuk menanggulangi persoalan tersebut? Karena ini sangat mengancam mereka. Mereka sudah menanam kulit manis, beberapa modal, sudah umur 5 tahun, ternyata mereka ketahuan menggarap TNKS, ternyata mereka ditangkap. Sedangkan persoalan ini adalah persoalan ekonomi masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian. Yang kedua terkait dengan persampahan. Pada hari ini Kanda juga menyampaikan bahwa yang ada di RPT adalah persoalan mengatasi secara sementara, solusi sementara. Baik itu solusi sementara ataupun tetap, menurut saya harus kita ikuti aturan yang ada. Harus ada amdalnya. Tidak boleh kita biarkan ini terjadi. Apalagi posisinya adalah di lereng perbukitan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat yang ada di bawah. Cepat atau lambat pasti sangat menjadi bom waktu. Bukan bom waktu yang jangka panjang lagi, bahkan 1-2 tahun ke depan akan berdampak pada masyarakat. Dan ini juga bukan pemecahan masalah. Ketika ini sudah penuh, maka pemerintah mencari solusi lain. Apa itu solusi lain? Memindahkan tempat sementara lagi. Yang tadi sudah ditinggalkan, itu menjadi masalah. Nambah lagi masalah.
Mungkin kita semua sepakat itu. Yang kedua, dibentuknya TP yang ada di kecamatan-kecamatan, TPS 3R. Menurut saya juga tidak menjadi persoalan yang menyelesaikan masalah. Bahkan ini mengancam akan banyak titik-titik permasalahan baru di Kota Sungai Penuh. Contohnya saja, di Kumun ada 2 TPS 3R. Itu akan menjadi titik masalah dalam jangka panjang, mungkin bukan hari ini, tapi jangka panjangnya adalah akan menjadi titik masalah baru. Akan di Kota Sungai Penuh ada 64 desa, kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Kalau ini ada di setiap desa, maka ada 64 masalah di Kota Sungai Penuh. Maka dari itu, setiap pemilihan itu adalah isu yang akan terus dikembangkan, bukan menyelesaikan masalah. Itu yang akan dijual oleh para politisi kita. Itu mohon ditanggapi bagaimana, apakah Anda setuju atau ada pemikiran lain. Menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh Kota Sungai Penuh tidak menjadi penyelesaian masalah. Dan Anda juga menyampaikan itu adalah sementara. Saya juga tidak melihat adanya kritik yang keras dari seorang anggota DPRD yang ada di Kota Sungai Penuh. Sampai hari ini hanya diam melihat apa yang terjadi. Entah apa yang dijanjikan dan entah apa yang telah digaungkan di sana. Saya sangat mengkritisi itu dan saya harap ada pemikiran-pemikiran yang membangun dapat menyelesaikan persoalan ini dalam jangka waktu yang cepat. Yang ketiga, persoalan kepemudaan. Kepemudaan pada hari ini sangat perlu kita perhatikan. Yang ada oleh anggota DPR sampai hari ini hanyalah menyampaikan, menyerap aspirasi masyarakat. Untuk apa? Membangun infrastruktur, pendidikan, ekonomi. Ada yang kita lupakan. Ada masyarakat pemuda yang memiliki potensi. Contohnya saja, ada di komunitas kami sendiri. Itu ada beberapa mahasiswa yang berasal dari Ikatan Sekolah Institut Seni Indonesia. Mereka tergabung dari seluruh mahasiswa yang ada di Kota Sungai Penuh. Mereka ini punya potensi mengembangkan UMKM. Ketika potensi ini dimanfaatkan, bisa mengakomodir lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Ini sering ditinggalkan oleh calon anggota legislatif untuk menyampaikan aspirasi ini. Saya berharap ada ide-ide yang dapat dibangun dan dibawa oleh Kanda Abang Fajran. Ketika saya berbicara ini, mungkin apa yang saya lihat di lapangan dan apa yang saya rasakan di lapangan. Apakah ada selama ini di DPR sana perwakilan rakyat kita memfokuskan pengembangan pemuda ini, dan bagaimana Kanda membawa pemuda-pemuda ini untuk kemajuan Kota Sungai Penuh ke depannya. Mungkin demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu pertanyaan yang lain, Bu Hil. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan kepemudaan, khususnya milenial, Gen Z, milenial itu memang tidak nampak sama sekali gitu. Kita juga melihat sangat banyak pemuda kita, milenial kita yang mempunyai potensi yang luar biasa. Ini saya sebutkan saja contohnya. Pada saat ulang tahun Kota Sungai Penuh kemarin, kami sempat melayangkan kritikan dari ranah desain khususnya terkait masalah logo. Ini mungkin masalah ini dari dulu sudah menjadi kebiasaan baik di kabupaten maupun di kota. Dan kalau kita lihat di daerah lain, setiap ada event besar di Kota Sungai Penuh, pemuda dan juga milenial itu selalu dilibatkan. Contoh kecilnya saja seperti kayak pembuatan logo dan sebagainya. Kemarin ini adalah bagi saya ini sangat memalukan sekali. Sekelas Kota Sungai Penuh yang pemudanya sudah berkiprah di sana sini dan juga karyanya yang sudah banyak, tapi tidak dilibatkan sama sekali dalam hal ini seperti itu. Dan juga ada beberapa teman saya yang saya rasa mereka secara secara independen, secara individu mereka malah
membuat inovasi sendiri tanpa support dari pemerintah sama sekali, dan malah mereka dihargai oleh orang-orang di luar sana, seperti mereka banyak dipakai oleh pemerintah di luar sana gitu, dibanding di Kota Sungai Penuh sendiri. Mereka sudah mencoba gitu kan untuk mau dilibatkan untuk apa namanya, bisa jadi kayak memberikan masukan untuk Kota Sungai Penuh agar lebih baik lagi, khususnya di bagian media digital gitu, seperti itu. Tetapi oleh pemerintah Kota Sungai Penuh sendiri saat ini sepertinya responnya kurang mau mengakomodir dan juga kurang mau memfasilitasi pemuda-pemuda kita yang mempunyai potensi yang luar biasa tersebut. Akhirnya mereka lagi-lagi berkarya di luar gitu. Dan ini dari dulu memang menjadi masalah di kalangan pemuda itu sendiri. Akhirnya banyak memang pemuda kita yang jadinya seperti malaslah di sini gitu kan. Akhirnya mereka lebih senang berada di luar gitu dibanding di kota kita sendiri. Jadi saya mau menanyakan kepada Pak Fajran, adakah ke depan ini Pak Fajran khususnya ataupun yang ada di anggota dewan, programnya yang memang berfokus untuk mengembangkan lagi dan juga memfasilitasi dan merangkul pemuda-pemuda kita yang mempunyai ide dan gagasan, atau minimal hearing dengan pemuda gitu. Apa sih yang ingin mereka kembangkan di sini? Apa sih yang menjadi keluh kesah dan juga kegelisahan mereka selama ini? Mungkin itu saja mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Ibu Hilna. Mungkin ada satu pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pemandu pada sore ini atau moderator Bang Depanang. Yang ingin kami tanyakan tidak banyak, langsung saja kepada pokok intinya. Ini menyangkut fungsi, karena DPR itu tidak punya visi dan misi, yang hanya ada 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, Bang Fajran tadi sudah panjang lebar membicarakan 15 tahun berada di mewakili rakyat Kota Sungai Penuh. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Sahrul tadi, bahwa ketika duduk di Dewan bukan hanya memperhatikan dapilnya saja, tetapi sudah mewakili seluruh elemen yang ada di masyarakat Kota Sungai Penuh ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kami mewakili dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, yaitu nanti ketika Bang Fajran duduk di anggota dewan, apabila ya kan, karena di Kota Sungai Penuh ada 25 dewan ya kan, salah satunya nanti Bang Fajran, dan mudah-mudahan itu terjadi ya kan, kita aminkan dulu. Ketika 24 ini kebijakannya tidak berpihak ke rakyat, sanggup tidak Bang Fajran membuat komitmen saat ini berada satu di antara 24 itu yang berada di atas kebenaran gitu kan, yang berpihak kepada masyarakat, sanggup tidak? Dan juga pengalaman Bang Fajran selaku ketua DPRD mungkin. Nah, mungkin jika diamanahkan kali ini duduk lagi di anggota dewan, sanggup tidak berhadapan dengan 24 itu? Dan kami ingin komitmen itu dijawab malam ini, mewakili dari seluruh milenial dan juga pemuda-pemudi yang ada di Kota Sungai Penuh. Biar ada yang kami bawa, biar ada yang kami tuntut nanti ketika Bang Fajran duduk di anggota dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat dulu, mungkin habis sholat isya waktu lebih panjang. Ya, kita rehat dulu. Oke, assalamualaikum. Rehat sejenak, kita cabut. Kita lanjutkan dengan jawaban dari caleg kita. Ada 3 penanya. Dari Sahrul menanyakan masalah khusus pertanian terkait dengan lahan TNKS dan adanya masyarakat yang sedang beraktivitas di sana, kenyataannya mengalami masalah terkait dengan
areal TNKS. Yang kedua masalah persampahan. Yang ketiga masalah kepemudaan. Apa perhatian dari DPR terhadap kreativitas anak-anak muda yang kita nilai. Itu juga berkaitan dengan pertanyaan Hilna. Banyaknya pemuda-pemuda Kota Sungai Penuh yang kreatif, tapi tidak diakui di negerinya sendiri. Salah satu contoh seperti Depati Digital, karyanya cukup bagus, kenyataannya dipakai di Kabupaten Empat Lawang, ternyata di Sungai Penuh tidak menggunakan ilmu-ilmu mereka. Mungkin ada perhatian, mungkin sebuah jawaban dari DPR bagaimana membangkitkan potensi anak-anak muda. Dan kami sendiri melihat sejak KP ini dibuka, cukup banyak kalangan-kalangan milenial yang kreatif, yang mungkin lebih kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi. Yang pertanyaan terakhir dari kami diwakili Darli Haryanto terkait dengan keputusan politik jika 24 anggota dewan tidak berpihak kepada masyarakat. Bagaimana sikap dari Pak Fajran sendiri? Apakah ikut membela mereka atau sebaliknya? Kita langsung aja lah. Bagaimana jawaban dari caleg kita? Dan mungkin ini pertanyaan terakhir dan kita akhiri pertemuan kita untuk malam ini. Lanjut. Ya, terima kasih. Kita langsung saja di session yang ketiga. Yang ketiga ini yang pertanyaannya muncul dari kaula muda. Bukan berarti Bang Irwan tidak muda lagi. Beliau belum tua. Saya juga belum tua. Tapi kategori undang-undang tua itu apa? Bukan undang-undang, tapi Al-Qur'an. Melewati 40 sudah tua katanya, Pak. harus ingat pintu kubur, kata Bang Elbidar tadi. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Saudara Syahrul, sekaligus menyampaikan ataupun mengilustrasikan fenomena di tengah masyarakat, yang khususnya masyarakat di seputaran TNKS yang dulunya daerah, khususnya daerah Kumun Debai, dan lebih khusus lagi itu daerah Renah Kayu Embun, itu merupakan salah satu daerah desa penyangga TNKS yang harus mendapatkan program dan kegiatan dari pemerintah, yang mana kegiatan ini harus menunjang perekonomian masyarakat. Sumber dari semua kegiatan masyarakat ini adalah muaranya dari ekonomi. Nah, ketika kita bicara ekonomi masyarakat, ini implikasinya banyak. Membuat masyarakat beringas, ekonomi juga. Membuat masyarakat tidak taat hukum, ekonomi juga. Nah, ini apakah salah masyarakat? Tidak. Itulah salah satu manfaatnya ataupun gunanya fungsi dari kita, pemerintah. Termasuk juga masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran TNKS, yang salah satunya adalah daerah masyarakat Kecamatan Kumun Debai, Pondok Tinggi. Ini merupakan daerah yang berisikan masyarakat yang berpotensi untuk melakukan kegiatannya di areal pinggiran TNKS, atau bahkan bisa saja terjadi merambah ke dalam TNKS itu sendiri. Dan semua kegiatan itu akibat dari ingin mencapainya kehidupan yang layak. Ukuran dari kehidupan yang layak ini adalah persoalan ekonomi. Nah, ketika
masyarakat dihadapkan dengan ekonomi sulit, maka masyarakat bisa saja melakukan apapun, termasuk yang seperti yang disampaikan oleh saudara Syahrun tadi, bahwa termasuk masyarakat bisa saja terjebak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, dan itu tidak bisa kita salahkan masyarakat. Bisa saja masyarakat itu karena terdesak, dan bisa juga karena ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi-regulasi yang ada. Nah, hal ini kebetulan saya pernah sebagai pelaku langsung dalam melakukan pembinaan masyarakat desa penyangga DNKS. Seperti saya jelaskan dari awal tadi, bahwa kami bergerak di bidang konservasi hutan dan lahan, yang objek dari program LSM kami itu peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan yang dinamakan kelompok tani. Nah, kelompok tani yang mana yang menjadi sasaran kami? Apakah kelompok petani sawah? Apakah kelompok petani kopi? Apakah kelompok tani bakau? Tidak. Akan tetapi kelompok tani yang berdomisili dan berpotensi untuk melakukan kegiatan ekonominya seputaran Taman Nasional itu. Ketika ini kita lakukan program dan kegiatan terhadap masyarakat yang mampu membuat ekonomi mereka meningkat, tidak ada kita yang mau melakukan kegiatan yang sulit untuk mencari sesuap nasi sampai melanggar hukum. Tidak ada kita yang mau. Akan tetapi ketika peluang ini tidak ada, apapun bisa saja terjadi. Nah, maka untuk itu, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap ini? Ya, kalau saya menyampaikan, ya pemerintah. Apakah pemerintah memberikan makan? Tidak. Apakah pemerintah memberikan uang? Juga tidak. Akan tetapi kalau menurut pendapat saya, lakukanlah pembinaan dan prisur ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat terangsang untuk melakukan kegiatan perekonomiannya yang lebih besar, terpacu. Nah, ini masuk lagi kepada tadi perihal yang kedua tadi, termasuklah kegiatan kepemudaan yang penuh dengan kreativitas saat ini. Tidak bisa dibendung dan tidak bisa kita mengelak dari kemajuan zaman dan perkembangan era pada saat ini, bahwa masyarakat dalam hal ini adalah pemuda, ini lebih cepat jalannya dibanding dengan pemerintah. Ini yang terjadi kalau saya melihat. Pemerintah baru melakukan pembinaan terhadap pembibitan cabai, tapi pemudanya sudah mampu membuat mesin pengolah cabai gitu lah. Ini yang terjadi pada saat ini. Jadi bagaimana kapasitas pemerintah dalam hal ini? Saya tidak mengatakan bahwa tinggalkan pembibitan cabai. Itu harus tetap, hulu dan hilirnya harus nyambung. Akan tetapi pemerintah jangan selalu berada di hulu, sementara hilirnya sudah bergerak cepat. Yang apabila ini tidak dilakukan pembinaan oleh pemerintah, maka ini akan bisa menjadi tidak teratur dan tidak efektif, yang bisa saja menimbulkan aktivitas lain. Nah, aktivitas lain bisa saja mungkin masyarakat pemuda, maaf sekali, ada saudara-saudara kita yang begitu paham dengan teknologi digitalisasi gitu kan, sampai-sampai kalau istilah sekarang ini ya menggunakan digitalisasi ke hal-hal yang ke kiri atau yang ke kanan. Ini bisa saja terjadi kan, seperti itu. Ketika ini kita biarkan tetap menjadi liar.
Nah, maka untuk itu kita kembali kepada kondisi alam di Kota Sumeneb ini, yang mana pemerintah Kota Sumeneb menentukan kebijakan karena ini adalah kota dengan kondisi yang dikelilingi oleh Taman Nasional lebih 50%, 52% tidak boleh digarap, dan sebagian besar lahan kita adalah merupakan lahan persawahan. Kebijakan pemerintah menentukan bahwa harus direm pemanfaatan lahan persawahan untuk pemukiman. Satu sisi, kalau saya sangat setuju sebenarnya dengan kebijakan ini, akan tetapi harus diiringi dengan konsep yang jelas. Sudah jelas-jelas masyarakat juga butuh tempat tinggal, tidak hanya butuh makan. Kalau hanya kebijakan yang kita tentukan, ya, hanya kebijakan yang kita tentukan tanpa diiringi dengan program dan konsep yang jelas, maka ini akan menjadi liar. Maksud saya liar, kalau ketika kita tidak siapkan pemukiman bagi masyarakat, maka ini akan merembet kemana-mana, dan kebijakan ini tidak akan bisa berjalan. Salah satu efek yang kita alami sebelum ini, bahwa banyak masyarakat yang sudah terdesak menggunakan lahan persawahan asal jadi gitu, asal digunakan, asal ditentukan, dan itu kita mengalami kebanjiran yang luar biasa kemarin, yaitu merupakan salah satu efek apabila kita bahas ini panjang persoalan lingkungan. Ya, kata Bang Elpida tadi, kita harus mengakui bahwa ini persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi penyebabnya kita tidak bisa ya berdoa saja, harus ada sikap. Allah memerintahkan kita, kalau kita lari ke konsep agama, Allah memerintah kita untuk selalu berupaya mencari asbab. Keputusan memang tetap dengan tangan Allah. Kalau kita sekarang, saya butuh uang, ya Allah datangkanlah uang. Bisa saja Allah langsung jatuhkan dari sisi manapun ini, langsung uang datang gitu. Tapi apakah kita tidak menjadi sombong? Hanya berharap, emangnya kenapa Allah begitu baik dengan kita? Apakah kita mensuci gitu? Maka itu kalau lari kita ke konsep itu, kita sudah bicara ikhtiar kita. Hakikat dari kita diciptakan ke bumi ini untuk apa gitu? Apakah untuk mengedepankan kesombongan kita bahwa Allah memang baik dengan kita? Pernah saya mendengar risalah dari ulama, si fulan umurnya sudah 400 tahun, kerjanya ibadah terus, tanpa satu kali pun melakukan kemaksiatan. Minta tolong ke Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah, apakah saya masuk surga atau tidak? Nabi Musa bisa mampu berbicara dengan Allah secara langsung. Ditanya dengan Allah, apakah si fulan masuk surga? Ya, masuk surga. Kembali Musa, ya fulan, Allah bilang engkau masuk surga. Iyalah, saya masuk surga. Seumur hidup saya beribadah terus, ya kan? Tidak pernah satu kali pun melakukan kemaksiatan. Wajarlah saya masuk surga. Disampaikan komentar simpulannya dengan Allah. Oh, bukan itu. Bukan itu sebabnya masuk surga. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena doanya, tapi karena keridoanku. Kalau memang itu mau dibandingkan, bandingkan rahmat yang sudah kuberikan. Hitung, coba hitung. Kalau sebanding, mulai berhitung dimulai dari rahmat diberikannya 1 biji mata sebelah kanan. Belum habis dihitung rahmat akibat diberikan 1 biji mata sebelah kanan, sudah tekor ibadahnya, pahala yang sudah dilakukan 400 tahun. Ini bukan itu. Kita bukan persoalan hakikat. Kita persoalan bagaimana kewajiban kita menjalani kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita tidak pungkiri bahwa
salah satu penyebab banjir itu banyaknya hutan gundul. Bisa kita mengelak di situ. Sudah banyak tersumbat sungai-sungai. Sudah menyempitnya badan sungai. Sudah dangkalnya sungai-sungai kita. Itu salah satu penyebab. Apakah kita mengelak dari situ? Tidak, nggak bisa. Nah itu, sayang Bang Alfidar nggak hadir lagi di forum yang saya yang ketiga ini. Nah jadi apa? Itu terkait dengan TNKS tadi, saya berharap ada program pembinaan ekonomi terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar daerah-daerah pinggiran TNKS. Nah, dari TNKS sendiri saya tidak lagi mendengar adanya program desa penyangga. Yang dulu desa Nah Kayu Umbun, desa Sungai Angat, desa Danau Tinggi, daerah Kayu Aro. Itu semua kawasan penyangga TNKS. Dan saya ikut langsung melaksanakan kegiatan program pembinaan terhadap masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang seputaran desa penyangga itu. Nah, khusus untuk Kota Sungai Penuh bisa saja kita lakukan, kan tidak terlalu banyak ini. Mulai dari Kumundupai sampai ke daerah Semungu sana, daerah perbatasan Sungai Liu. Bisa saja dilakukan. Nah, ketika ini dihadapkan dengan hukum, ya ini sudah sulit jadinya. Sulit, ya. Nah, tapi kita melihat ini apa? Plotting anggaran untuk tahun 2023 lebih banyak ke fisik. Saya selalu mempertanyakan mana ekonomi kerakyatan. Berapa persen ekonomi kerakyatan yang dianggarkan di tahun ini? Berapa persen anggaran yang diplotkan untuk sosial yang juga sangat mempengaruhi terhadap ekonomi masyarakat. Nah, ini yang apa? Yang ini yang kami dari DPRD, khususnya saya sendiri selalu saya soroti gitu. Tidak hanya, jangan hanya kita fokus kepada fisik-fisik saja. Nah itu pandangan saya terkait dengan pembinaan terhadap masyarakat yang di pinggiran TNKS. Nah lagi-lagi muncul pertanyaan terkait dengan TPA, RPT yang tidak layak untuk TPA. Ya itu lagi-lagi kalau saya sangat tidak respect dengan program TPA yang ada di RPT itu sebelum ada kajian yang utuh. Dan saya mengatakan tadi dari awal ini bom waktu juga nih bagi bencana bagi masyarakat di RPT, belum lagi efek-efek samping lainnya. Jadi sampai hari ini kalau sekitar tahun 2018-2019 itu produksi sampah, penghasilan sampah kita di Kota Sungai Penuh itu dinyatakan sebesar 52 ton sehari. Dan sampai tahun 2022 masih sekitar itu. Tapi hari ini saya mendengar barusan 2 hari yang lewat sudah mencapai 70 ton. Nah, saya tidak tahu apakah ini kegiatan ekonomi masyarakat meningkat atau memang iya, saya nggak tahu lah. Saya ingin menanyakan juga nih, penasaran saya dengan pemerintahan yang menyatakan bahwa sudah 70 ton saat ini. Yang notabene TPS 3R ini sudah disampaikan hal yang efektif untuk mengurangi sampah gitu. Nah, jadi konsep TPS 3R ini dari awal saya juga, ini kayak kita kan bicara saya gitu kan hari ini. Saya sudah sangat sering mempertanyakan follow up dari pembangunan dan konsep TPS 3R-nya apa? Apa program iringan, ya, program yang menggiring diterapkannya program TPS 3R-nya, TPS 3R ini? Apakah sistem pengerekrutan karyawannya, termasuk sampai ke hal itu, gaji karyawannya, sistem kerjanya,
target dari satu TPS 3R itu berapa banyak sampah. Yang awalnya kita mendengar satu TPS 3R mampu untuk menghabiskan sampah dalam satu hari sebanyak 1 ton. Nah, kalau ini terjadi, berarti nggak ada sampah lagi di Kota Sangat Penuh, karena memang tadi angka lah ya benar 72 ton satu hari saat ini. Tapi kan TPS 3R 64 desa, 5 kelurahan tadi, kalau kita efektifkan, angka sekarang ini belum full di seluruh desa punya TPS 3R. Kita ambil saja 20 sampai 30 TPS 3R yang berfungsi di Kota Sangat Penuh ini mampu menghabiskan 30 ton satu hari. Ya, kalau memang itu 40 ton cuman yang naik ke atas, dan itu TPS 3R juga namanya di atas, juga terjadi pengolahan. Nah, kalau ini terjadi pengolahan di atas, berarti tidak ada sampah lagi yang dihasilkan gitu. Tinggal lagi residu-residu lainnya gitu. Nah, tapi hari ini kenapa sampah masih? Nah, kalau saya mengatakan itu bukan pengolahan sampah, akan tetapi tempat pembuangan sampah. Yang kita kehendaki adalah pengelolaan sampah. Jadi ini yang menjadi saya berpikir bahwa belum jelas konsep pemerintah dalam menerapkan sampah ini, pengentasan sampah ini. Dan kita melihat di tengah-tengah masyarakat yang awalnya kita berharap pengolahan sampah itu berbasiskan sumber sampah. Siapa sumber sampah? Kita, seluruh masyarakat kita. Dan diharapkan kreativitas masyarakat dalam memilah dan memilih sampah itu sudah terjadi dimulai dari sumber. Sumber dari mana? Ya dari rumah. Dan ini tidak ada satu rumah pun yang melakukan kegiatan itu. Yang katanya ini adalah program kita. Jangankan sampah limbah rumah tangga. Kita cek saja di kantor-kantor pemerintah, apakah terjadi pemilahan ini? Pembagian 3R-nya tadi itu. Tidak terjadi. Jadi kalau Bang Elpida minta saya konsisten. Pemerintah konsisten tidak dalam menerapkan program-programnya ini. Jadi ini selalu saya hembuskan. Nah, terkait dengan pertanyaan, sanggupkah ketika saya berada di titik yang benar dan 24 yang lainnya seandainya kita berandai-andai, ya. Saya memegang prinsip dari kuliah saya terkesan dengan kalimat lirik lagu Iwan Fals, wakil rakyat bukan paduan suara. Saya sudah sangat sering berbeda. Dan baru-baru ini saya berbeda. Dan itu saya sendiri. Insya Allah saya sanggup. Insya Allah. Dan itu sudah saya beberapa kali sudah saya jalankan gitu. Nah itu. Nah, kita masuk kepada pengembangan kreativitas pemuda. 3 hari yang lewat saya ceritakan sedikit, saya mengundang saudara-saudara kita yang tergabung dalam organisasi yang tunarungu nih. Nah, sekota Sangat Penuh, saya undang ke rumah bersilaturahmi, saya ingin menggali. Ada bagian masyarakat yang saya lupa selama ini. Bukan saya tidak tahu gitu. Nah, umumnya isinya anak muda. Ternyata mereka juga kreatif. Saya tanyakan, kalian mau apa? Hanya satu jawaban. Mau pekerjaan. Jadi bagaimana antum dapat pekerjaan? Latih kami katanya. Latih kami. Mereka tidak bicara uang. Latih berarti kan bina. Lakukan pembinaan dengan kami. Ribut. Di saat saya mengajukan pertanyaan itu ribut gitu. Gitu. Bagaimana lah gaya mereka bicara? Apa yang disampaikan? Kebetulan saya undang juga gurunya. Mereka nyampaikan apa? Aduh, ini pertanyaan ini bagus ini gitu. Ini yang kita harapkan, ini yang kita impikan. Itu bahasa mereka di sesamanya.
Dan selama ini itu sama seperti disampaikan oleh Saudara Syahrul. Nah, pantauan saya, pemuda lebih cepat dari pemerintah. Pemerintah masih berada di hulu, pemuda sudah berada di hilir saat ini. Dan itu kemana-mana. Jadi itu. Terkait dengan kapasitas saya sebagai DPR, sudah bukan kebetulan ini. Kalau memang tanyalah dengan SKPD, saya selalu menanyakan terkait dengan ekonomi kerakyatan, terkait dengan pembinaan terhadap masyarakat supaya nyambung antara hulu dan hilirnya. Kelompok taninya ditingkatkan, dengan konsep kelompok tani ditingkatkan kapasitasnya, diarahkan. Kita tanyakan, di Kota Sanggapuno ini apa produk unggulannya sampai hari ini? Kalau kopi sudah berkembang, oke lah, kopi sebagai yang paling unggul sekarang ini. Item-item lainnya apa produk unggulannya? Dan ini lahirnya dari mana? Apakah dari pembinaan masyarakat, pembinaan dari pemerintah? Bagaimana masyarakat melakukan kegiatan ekonominya yang di sektor hulunya? Kopi ini kita ambil saja di kafenya Bang Devanan ini. Kita tanyakan ke beliau dapat biji kopi itu dari mana? Dari jalur tata niaganya, pemasarannya. Apakah memang melalui jalur itu atau secara tradisional cari ke masyarakat? Nah, kita tanyakan lagi, masyarakat melakukan kegiatan usaha taninya untuk penanaman kopi ini, produksi kopi ini, apakah diarahkan, dibina? Nah, ini kan persoalan tersendiri bagi kita pada saat ini. Bagaimana bisa pemuda mendapatkan melakukan kegiatan kreativitasnya ketika hulunya tidak nyambung ke hilir? Nah, ini bagaimana kita mendesak kepada pemerintah buat tali penyambung antara hulu dan hilir. Nah, sehingga kreativitas pemuda ini akan bisa menjadi terarah dan efektif. Nah, itu kita minta. Selanjutnya, ya kemarin saya tambahkan lagi yang di siapa yang di Bukit Kayangan tuh? Riza. Saya ditantang kemarin, ya kan? Berapa PAD yang dihasilkan dari siapa? Saya nggak ada yang di sini, nggak ada. Tantang. Berapa PAD dari Bukit Kayangan? Saya beli berapa tahun? Katanya 20 tahun. Wah, sebenarnya ini baru tamat kuliah, ya kan? Belum ada penghasilan apa-apa, mampu. Wah, makanya saya bilang, pemudanya sudah berlari, pemerintahnya masih berada di hulu. Kita tanya, coba kita boleh panggil Dinas Pertanian pada saat ini. Mereka sudah melakukan apa? Sudah melakukan pembinaan dan tujuannya apa? Tindak lanjutnya apa? Dulu pernah diterapkan sirsak, penanaman 1000 pohon sirsak. Karena tidak ada jelas konsepnya, ya sudah tanam habis. Mestinya ada pembinaan, kasih tanam, peliharanya bagaimana, besar atau tidak, tumbuh tidak sirsaknya ini, berproduksi atau tidak, kemana produksinya akan disalurkan, apa sebenarnya pasca panennya apa mestinya harus dilakukan. Ini kan bisa diinikan oleh pemerintah semuanya. Nah, sehingga masyarakat bisa menimbulkan inspirasi dari bagi masyarakat itu sendiri. Tapi kan tidak. Nah, ini mungkin untuk kreativitas kepemudaan kita. Kalau kedepannya mungkin pertanyaan dari kita Hilna, ya ini kan peluang besar bagi pemerintah, apalagi kalau kita bicara PAD, penghasilan, apalagi kita bicara kesejahteraan masyarakat, yang baliho-baliho kita kan kemakmuran rakyat, memperhatikan masyarakat, termasuk baliho caleg-caleg sekarang siap memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kan itu sebenarnya ini yang kita bicarakan hari ini, sebenarnya isinya itu. Nah, ya insya Allah
Nah, saya coba ya untuk selalu mengingat bagaimana kreativitas muda ke depannya ini. Apalagi nih? Ya, anggota DPRD tidak hanya, ya kalau tidak hanya di Dapil, kalau saya sudah bicara seluruh Dapil. Buktinya seluruh kecamatan saya punya andil untuk pembangunannya. Apalagi RKE itu karena memang dari masih aktif di LSM dulu, saya sudah membina masyarakat yang berada di RKE, baik itu masyarakat berasal dari Kumun Dubai maupun dari Pondok Tinggi. Nah, jadi saya terlibat langsung di kegiatan ekonomi mereka dari tahun 2000 sampai menjadi anggota dewan, dan sampai hari ini bahkan saya juga kegiatan usaha tani saya juga saya lakukan di sana. Ya, jadi insya Allah seluruh Dapil saya ikut berperan dan siap melakukan pembelaan terhadap kebenaran, walaupun hanya berdiri satu orang tanpa ada didampingi oleh 24 orang. Demikian mungkin ya. Sedikit kawan, saya lihat pemaparan tadi memang terkait dengan TPS 3R dan TPA yang tadi. Nah, Padang Tinggi saya lihat Anda juga tidak setuju dan menolak hal tersebut. Saya tegaskan dalam forum ini, saya berharap Anda juga punya komitmen untuk menjaga saudara-saudara kita yang ada di atas, dan mungkin kami tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam ruangan paripurna atau gedung DPR. Setidaknya kami titip amanah ini kepada Anda. Ya. Dan insya Allah kami tuntut baik di dunia dan di akhirat, karena ini menyangkut hajat saudara-saudara kita. Salah siap. Yang kedua terkait dengan kepemudaan. Hari ini Anda sudah bersikap atau memperjuangkan aspirasi pemuda, dan di hadapan kawan-kawan semua, baik Kohilna dan mewakili teman-teman saya, ketika mereka mengadu mohon di respon yang baik, dan barangkali teman-teman juga bisa menyampaikan forum yang lain, dan mohon Anda komitmen itu. Yeah. Jangan jadikan kami pemuda sebagai ajang 5 tahunan, hanya bisa dibeli dengan 500.000, 200, bahkan 1 juta. Kami tidak ingin lagi seperti itu. Yeah. Yang kita inginkan adalah kota Sungai Penuh melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang kita percaya dan kita amanahkan bisa membawa dampak positif bagi kita semua. Mungkin demikian, saya ingin dengarkan komitmen terakhir dari Anda. Terima kasih. Ya, dengan kapasitas saya sebagai anggota DPRD dengan fungsi 3 fungsi budgeting, controlling, dan legislasi dan terakhir controlling, tentunya saya sangat siap untuk menyampaikan dan berkomitmen tetap melaksanakan ini dengan tugas saya dengan konsisten, yang tentu dengan batasan-batasan yang sudah diatur selama ini. Namun ketika ini saya dituntut untuk maksimal, tunggu saya menjadi kepala daerah insya Allah. Dan itu tujuan saya. Ya. Nah, jadi itu komitmen saya. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk di forum yang lebih dari ini, dan mudah-mudahan di saat saya sebagai penentu kebijakan. Demikian. Iya, kita beri aplaus untuk kita. Setelah kita mendengar paparan, juga jawaban-jawaban dari pertanyaan kita semua, ternyata apa yang kita pandang selama ini terhadap pribadi Fajran ternyata bertolak belakang. Ternyata banyak yang telah diperjuangkan. Mungkin karena forum media tempat untuk menyampaikan itu yang tidak, mungkin informasi yang tersumbat. Mungkin untuk yang masa-masa yang akan datang, kita akan rutin mengadakan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang bisa menyampaikan hasil-hasil apa yang telah diperbuat oleh Dewan, pemerintah, atau apapun yang perlu untuk berikutnya kita kuliti supaya kita dan masyarakat tahu. Mungkin untuk pemerintah, kita berharap pemerintah bisa melihat secara bijak dan objektif dari apa yang kita bicarakan di forum ini, baik
terkait dengan masalah pertanian, masalah kesampahan, masalah banjir, dan problem yang disampaikan tadi. Selama kita mengadakan diskusi di sini, hal titik yang menjadi persoalan kita adalah masalah persampahan dan banjir. Apalagi Pak Panjeran sudah secara gamblang menyampaikan bahwasanya rendah padang tinggi tidak layak dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Mudah-mudahan apa aksi berikutnya dan apa ya solusi jalan keluar, mudah-mudahan kita bahas bersama di sini. Terima kasih Pak Panjeran atas waktunya. Beliau datang ke sini adalah tanda beliau tidak memandang dari dapil beliau saja. Ini dia ingin menjangkau semua dari khususnya masyarakat Kota Sungai Penuh. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan lah kalau kami undang lagi ke sini untuk dikuliti lagi. Karena memang forum ini forum sangar, diskusi sangar. Karena orang-orang yang bicara di sini ya orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berani, orang-orang yang bisa kita ambil sebagai sumber yang layak untuk dipercaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.